Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semua dimanapun berada, semoga jenengan beserta keluarga semuanya sehat selalu, dan semoga selalu diberikan kemudahan, rezeki yang melimpah, dan semoga apa yang diharapkan tercapai. Amin. Buat teman-teman semua, jadi pembahasan di video kali ini saya ingin menyambung dari pembahasan yang kemarin. Mungkin dari teman-teman yang baru bergabung bisa disimak dulu biar lebih enak dipahamin. Inti dari pembahasan video kali ini, saya hanya ingin menyampaikan tentang perawatan lobet jantan yang banyak disampaikan lewat komentar. Ada salah satu ataupun dua orang bahwa Om Agus bukannya proses itu untuk penggacoran jantan, ataupun Om Agus proses jantan saya yang saya lakukan dengan dikoloni burung banyak. Apakah itu benar seperti itu? Jadi kalau untuk proses pola perawatan itu semua betul Om. Yang saya lakukan, jantan yang saya ingin proses dengan pemberian betina ini, metode yang saya sampaikan kemarin ini, saya hanya evaluasi dari jantan ini enaknya dalam proses penggacoran itu seperti apa. Rata-rata selalu saya sendirikan. Kalaupun dengan saya sendirikan itu susah bunyi dan jarang banget untuk lobet itu nggak ada, ataupun kita nggak tahu kualitasnya. Ini biasanya dengan sistem jejer tempel. Setelah dari sistem jejer tempel saya pisah mau bunyi, lanjut saya sendirikan untuk proses pemberian betina dengan saya tempel pisah kayak kemarin. Dari proses tempel pisah ini saya hanya evaluasi dari jantan ini. Ketika saya mainkan dengan betina, saya hati-hati dalam proses menaikkan birahi si jantan. Dari teman-teman banyak yang menyampaikan masalah dari jantan proses penggacorannya dengan disingle. Setelah rajin bunyi, ada yang pakai metodenya diberikan jantan sama jantan, dalam istilahnya pemahamannya untuk ngunciin birahinya agar tidak kekawin dulu, agar birahi si jantan itu naik dan larinya ke bunyi. Kondisi pemberian pasangan jantan sama jantan ini sah-sah saja Om, ataupun tidak masalah. Tetapi kita wajib memahami kondisi birahi jantan yang kita pemberian dengan jantan sama jantan ataupun betina paut yang sudah melakukan proses dengan diberikan kandang kota. Kondisi jantan di sini, si jantan mengalami birahi yang sangat tinggi dalam kondisi birahi kawinnya sangat tinggi, dan banyak yang memberikan dengan pakan sudah kenceng. Kalaupun tidak terjadi masalah dengan si jantan, itu nggak masalah Om. Cuman pengondisian birahi si jantan dalam kondisi pemberian jantan sama jantan ataupun jantan sama betina paut, kalaupun kita genjot dengan pakan kenceng, hasil dari birahi jantan ini yang dikhawatirkan bisa kecibul ataupun gestang. Yang lebih parah adalah kelipsing. Itu yang lebih parah Om. Makanya dalam proses dari jantan setelah proses penggacoran ini, saya selalu memberikan pakan rendah dulu karena ngunciin birahinya ini. Saya dongkrak birahinya dengan betina pasangannya yang dia si jantan ini benar-benar suka, ataupun dengan teman-teman misalkan dari jantan sama jantan pemahamannya sama Om. Yang penting playernya sangat suka dengan untulannya ini, meskipun jantan sama jantan ataupun betina lepas paut. Seperti itu Om. Ini hanya masalah dengan pemahaman ataupun kondisi siklus birahi si jantan. Untuk pemberian kandang kotak, biasanya saya untuk pemberian kandang kotak si jantan dengan betina ini, saya setelah melalui proses seperti kemarin Om. Misalkan jantan ini enaknya seperti apa nih dalam proses penggacoran. Saya taruh di kandang kotak, betinanya di kapsul, atau jantannya di kapsul, betinanya di kotak. Dievaluasi jantan itu enaknya seperti apa dalam proses penggacoran. Tujuan dan fungsi di sini saya hanya memainkan birahi jantan agar dia itu naik di birahi kawinnya, dia tidak bisa ngawin, munculnya emosi. Syukur-syukur terjadi perubahan lagu, yang saya kejar hanya di kondisi ngeslah ataupun tanda bunyi. Syukur-syukur bisa ngedouble. Hasil dari pola perawatan seperti ini, endingnya beda-beda setiap lobet yang kita proses Om. Seenggaknya kita sudah mengupayakan bagaimana cara kita memainkan birahi jantan itu, yang awalnya dari proses penggacoran, mungkin proses penggacoran dengan pakan kenceng ataupun vitamin itu bebas Om. Itu bebas, yang penting jantan kita
dalam proses penggacoran enaknya seperti apa. Masalah mandi, jemur, pakan kencang, vitamin itu bebas. Setelah dari kondisi seperti itu, PR saya yaitu dengan kondisi memainkan birahi jantan itu dengan betina paut Om. Betina paut yang awalnya saya dengan kapsul sama kapsul saya tempel dengan rawatan mungkin saya jauhkan 1 minggu, nanti bunyi-bunyi baru saya tempel, saya ulangin ketika sudah semakin cepat, mungkin sudah 3 hari saya petal sudah bunyi, ini rata-rata saya oper di kapsul berdua sama betinanya. Prosesnya cabut pasang masih sama, tapi kok kurang greget kita kalau kita jadikan satu di kapsul jantan betina ini kurang greget, kurang enak. Beda sama halnya waktu di sistem jejer tempel, ini kembali lagi jejer tempel. Lanjut coba-coba tak berikan jantan kotak, betina kapsul, atau diulangin yang jantan kapsul, betina kotak seperti itu Om. Proses rawatannya tetap tempel pisah. Jadi apa yang saya sampaikan di sini tentang inti-inti ataupun proses perawatan lobet jantan ya Om. Dan hasil ataupun ending dari sini tidak menjamin lobet itu akan konslet Om, karena konslet dan tidaknya itu tergantung dari materi ataupun bahan yang kita upayakan. Kita hanya berusaha ataupun berupaya, tetapi pemahaman ataupun step-step kita bermain masalah logika itu yang pernah saya lakukan Om. Jadi kalau masalah ada yang menyampaikan Om Agus tidak semudah itu bermain mengolah konsletan, banyak cara, banyak metode, memang betul. Tapi yang kita pahamin dari banyak cara, banyak pengalaman dari teman-teman ini, yang kita pahamin tetap kita memainkan birahi jantan itu ketika setelah melalui proses penggacoran. Proses penggacoran banyak cara, ada yang di sistem jejer tempel pisah sudah bunyi, ada yang di koloni burung banyak dipisah bunyi. Setelah itu tetap kita sendirikan untuk kita berikan betina yang bisa benar-benar dia naik di birahinya, tapi tidak buru-buru untuk kita kawinkan, terutama dari bahan yang belum ngedouble ya Om, belum ngedouble seperti itu. Yang diupayakan tetap kondisi birahi jantan ini ngunciin birahinya dengan diberikan jantan sama jantan bisa ataupun betina lepas paut. Dengan pengondisian ataupun meraba kita dari siklus birahi jantan ini, rawatannya dengan tempel pisah. Intinya di situ Om. Jadi saya harap dari teman-teman bisa dipahamin. Tapi kalau untuk masalah teman-teman yang hanya iseng ataupun nyepam, ataupun dari teman-teman saya pesan dari teman-teman yang mungkin konten kreator baru hanya sekedar nyepam, lebih baik jangan seperti itu Om. Lebih baik memberikan edukasi yang terbaik, sama-sama kita menjalin silaturahmi ataupun metode, cara itu banyak. Ketika kita bisa mahamin, pasti akan ketemu banyak cara, gitu ya Om. Dan intinya proses konslet itu yang saya upayakan tetap dalam proses awalnya, proses penggacoran. Jantan itu misalkan pembawaan nada standar, gimana caranya dia bisa berubah laku dengan naiknya birahi si jantan. Naiknya birahi jantan ini yang saya lakukan tetap hati-hati dalam kondisi birahi jantan yang tadi tak sampaikan Om, biar lebih enak, biar saya ulang-ulang seperti ini biar lebih enak. Untuk pemberian pakan ini memang saya selalu dengan pakan polos dulu Om. Misalkan dari jenengan saya sudah pakai pakan kenceng Om, enak nggak masalah, yaitu lanjutkan Om. Yang penting kita evaluasi lobet jantan kita enaknya seperti apa, pola perawatan proses penggacoran. Mungkin awalnya dengan pakan kenceng ataupun pakan rendah atau pakai vitamin, monggo terserah. Yang penting jantan kita mudah bunyi. Setelah dari kondisi seperti itu, yang tadi saya sampaikan lagi, saya ulangin lagi, tetap faktor betina sebagai penentu dari kondisi birahi jantan itu kebunyi. Dari birahi kawin yang muncul, dia nggak bisa ngawin, munculnya emosi, biasanya bisa dengan jantan sama jantan ataupun betina paut. Dan kondisi di sini saya tidak buru-buru untuk memberikan di kandang kotak. Misalkan dari teman-teman tak coba Om di kandang kotak dulu nggak apa, ya nggak masalah. Yang penting jenengan bisa evaluasi yang terjadi seperti apa dia di kandang kotak. Kalau saya biasanya untuk pemberian kandang kotak ini saya tes dulu Om, jantan ini bisa nggak bunyi di kandang kotak. Dengan caranya tadi, jantan di kotak, betina di kapsul di sebelahnya. Ini tujuannya nanti ketika betinanya tak tempel pisah jantannya sudah bunyi, coba tak jadikan satu di
kandang kota. Rawatannya tetap sama. Yang tak bisa-bisa dulu terutama dengan betina sebagai pemicu birahi jantan ini yang tak pindah-pindah Om. Jangan sampai dengar. Jadi misalkan proses pemetalan ini saya evaluasi lagi jantannya itu enaknya seperti apa nih. Misalkan 3 hari sudah bunyi berarti tak masukkan sehari. Lanjut proses seperti itu cabut pasang, nanti baru saya coba jantannya coba over kapsul digantung di luar gitu. Tapi untuk proses seperti ini metodenya banyak ya Om. Kadang saya juga melakukan dengan yang biola itu, jantan di kota, betina di kapsul. Ini ketika pagi saya jadikan satu di kapsul untuk jantan betina. Setelah kering saya petal jantannya, betinanya saya umpetin jangan sampai dengar. Biasanya saya masukkan ke glodok, saya sumpelin kain biar si betina nggak bunyi. Nanti setelah itu jantannya tak masukkan kota, betinanya tak oper kapsul lagi. Intinya di situ Om. Jadi saya minta maaf, bukannya saya paling benar, kalaupun cara metode itu banyak ya Om. Yang penting semoga bisa dipahamin Om. Semoga bisa dipahamin tentang pola perawatan lobet jantan. Itu kalau dari bahan-bahan ataupun step awalnya. Banyak metode penggacoran, ada yang sistemnya disekat-sekat, ada yang dengan sistemnya jejer tempel. Tetapi kalau saya sudah punya ataupun sudah nitik salah satu materi yang bagus, itu selalu pinter-pinternya kita bagaimana caranya kita memainkan birahi jantan itu dengan untulan. Calon untulan ini tetap mainnya tempel pisah yang di pembahasan kemarin. Untuk pemberian pakan saya hati-hatinya begini Om. Ini poinnya gini Om. Kondisi jantan yang mungkin awalnya pemberian pakan kenceng ini enak, tetapi kita jadikan satu dengan pasangan yang nggak bisa dikawin, terutama bisa dengan jantan sama jantan ataupun jantan sama betina paut. Kalau kita sudah genjot dari pakannya ataupun pemberian vitaminnya, yang dikhawatirkan dari kondisi birahi jantan ini nggak kuat, bisa ke cibul ataupun ke gestang. Yang lebih parah ke lipsing. Intinya di situ Om. Tapi kita tetap wajib meraba yang terjadi dari jantan ini birahinya seperti apa. Misalkan diberikan pakan kencang ataupun itu udah kuat, ya monggo, nggak masalah. Intinya tetap dari kita evaluasi jantan itu, jantan kita tetap mau bunyi ketika dicabut pasang. Gitu ya, semoga bisa dipahamin. Dan di sini saya ingin terus update juga. Mungkin saya bikin 3 hari sekali ataupun 4 hari sekali. Sehat selalu buat jenengan beserta keluarga. Di sini saya terima kasih buat teman-teman yang udah selalu subscribe dan selalu follow dan selalu memberikan komentar-komentar positif. Assalamualaikum. Love you all.